Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lydia Juliana Simamora dengan NIM 121222005. Di video kali ini aku mau bahas tentang sistem pemerintah, yaitu LPSE. Kira-kira teman-teman ada yang tahu gak? Apa sih LPSE itu? Nah, LPSE itu adalah sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sekarang tuh udah digital. Nah, sistem ini tuh dibuat pemerintah untuk mempermudah pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Tapi ternyata bukan cuma soal sistemnya aja nih teman-teman, tapi peran penggunanya juga penting banget. Kenapa penting? Nah, kita bahas di video kali ini. Jadi, pemerintah Indonesia bikin sistem yang namanya SPSE atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dijalankan lewat LPSE. Jadi, LPSE itu adalah nama programnya. Nah, kalau SPSE itu nama sistemnya, nama aplikasinya gitu ya, teman-teman. Biar jelas apa itu perbedaan dari LPSE dan SPSE. Sebenarnya dia tuh satu, cuma LPSE ini tuh kayak programnya tuh LPSE gitu bagi pemerintah, cuma aplikasi yang diterapkan atau sistem yang diterapkannya itu namanya SPSE. Nah, tujuannya tuh bagus ya menurut aku ya, karena selain mempermudah, LPSE ini juga ternyata tuh jadi tempat untuk memangkas para korupsi. Karena apa? Dari sistem ini banyak banget kebagusannya. Contohnya dia lebih transparansi, terus lebih ya pokoknya kalau misalnya dulu pakai dokumen setebal apa gitu ya untuk harus dokumennya banyak, terus susah gitu untuk menargetkan pemasarannya ke pemerintah. Cuma kali ini tuh pemerintah bikin jadi lebih efisien gitu ya. Dan ya itu, pemangkasan korupsi. Nah, tapi teman-teman, masalahnya LPSE ini tuh bukan masalah di sistemnya aja, tapi di peran penggunanya. Kenapa? Selama ini tuh kita terlalu fokus ke teknologinya, gimana sistemnya harus canggih, sistemnya harus begini, begitu. Tapi sebenarnya yang pakai sistem itu kan manusianya ya. Kita tuh kadang lupa sama manusia yang mengoperasikannya. Nah, di lapangan banyak banget kayak masyarakat atau pengguna LPSE ini yang kurang memahami ataupun kurang, karena dia kan pakai sistem ya, dan sistem itu tuh menggunakan jaringan. Nah, di daerah-daerah tuh banyak banget yang jaringannya masih lost gitu. Contohnya yang aku ambil ya, itu tuh di Papua Barat. Nah, sistemnya tuh udah jalan nih teman-teman, tapi prosesnya tetap terganggu. Karena apa? Karena tuh pengguna belum siap. Masih banyak mungkin ya di Papua kurangnya yaitu pembelajaran tentang LPSE. Jadi ya contohnya ya, mungkin ya aku kasih contoh. Contohnya dari 34 proses lelang di Papua Barat, 7-nya tuh gagal. 5 diantaranya karena penyedia tuh nggak ikut tender. Kenapa? Ya itu. Jadi 7-nya gagal karena mungkin dia belum ngerti, dan 5-nya tuh dia nggak ikut tender. Mungkin dia nggak ngerti cara pakai sistemnya gitu ya, atau ya banyak hal gitu. Kenapa? Karena mereka ya itu balik lagi nggak paham sistem atau nggak percaya gitu ya sama sistemnya. Balik lagi ya kurangnya penyuluhan gitu. Dan banyak panitia pengadaan juga kerja dua peran, karena mereka bukan pegawai tetap LPSE. Mereka kerja di kantor lain, terus disuruh pegang sistem yang rumit dan teknis. Gimana mau fokus? Jadi dia tuh bukan kerja di LPSE-nya doang, dia bukan mengadakan barangnya doang, bukan jadi panitia pengadaannya doang, tapi dia punya pekerjaan lain. Itu di Papua Barat ya, teman-teman. Nah, di sini aku pakai
teori dari Dellon dan McLean, itu 2003, soal sistem informasi. Menurut mereka, suksesnya sistem itu tergantung 6 hal. Yang pertama tuh ada kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, terus tingkat penggunaan, kepuasan penggunaan, dan manfaat bersih. Nah, kita sering mikir kita sering mikirnya gini nih, udah bikin aplikasi, udah selesai. Padahal ya seharusnya kita harus tahu gitu, gimana kita harus mikirin juga orang yang akan memakai sistemnya. Karena kalau penggunanya frustasi, terus nggak puas, dan nggak ngerti cara pakainya, ya sama aja gitu, sistemnya ya lolos-lolos juga mungkin gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya kesalahan kita ya. Seringkali kita tuh kayak pengennya tuh punya sistem yang bagus dan segala macam, tapi kita nggak kasih penyuluhan yang bagus buat orang lain yang memakai sistemnya. Jadi ya percuma gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah hambatan yang real di Papua Barat, dimana di Papua Barat masalah kompleksnya tuh ada internet yang gak stabil seperti aku omongin tadi di video awal. Terus di Papua kan mungkin listriknya juga kurang gitu kan, listriknya ya padam, terus pegawai LPS cuma pinjaman. Nah, pegawai LPSE-nya ya bukan yang real dia kerja di LPSE gitu, tapi ya gitu, double job. Nah, terus yang terakhir, pelatihan yang seadanya. Ini bukan cuma masalah teknis ya, tapi masalah sistem yang perlu pendekatan lokal. Kita nggak bisa pakai sistem pusat jalan di daerah tanpa ngerti konteks mereka. Kita main adain sistem, kita main adain ini itu, tapi kita nggak tahu gitu ya hambatan-hambatan apa yang akan terjadi di daerah-daerah di Indonesia ini. Karena nggak semuanya tuh di Indonesia belum semuanya seperti Jakarta gitu ya, yang udah ada sinyal bagus, terus listrik nggak pernah padam, terus pegawai kalau udah satu ya satu gitu. Karena di Papua ternyata pegawai LPS-nya tuh juga double job gitu ya, jadi dia nggak fokus sama satu pekerjaan. Nah, menurut aku solusi yang aku tangkap, solusi yang aku mau berikan kepada pemerintah atau mau aku usulin dalam karya ilmiah yang udah aku bikin, ini tuh bukan bikin sistem baru, bukan kayak maksudnya sistemnya mungkin udah bagus, jadi kita nggak usah bikin sistem yang baru, atau kita nggak usah upgrade boleh, cuma kayak ya kita fokus dulu gimana cara aplikasi yang udah ada ini tuh jalan dulu gitu. Nah, solusi yang pertama, kita tuh harusnya adain pelatihan yang benar. Terus kita juga harus tahu gitu realitas lapangannya gimana. Jadi bukan hanya pelatihan yang kayak template di setiap daerah template, tapi kan setiap daerah tuh punya kesusahannya sendiri, punya realitas lapangannya sendiri. Jadi ya kita tuh harus ya mungkin adain Q&A gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar template pengajaran, tapi kita juga harus lihat gimana realitas lapangannya. Terus jadi pegawai LPSE-nya harusnya sih ya jangan double job gitu, bukan hanya sekedar diperbantukan. Mungkin ya balik lagi ya, kenapa mereka maunya cuma diperbantu, bukan mereka hanya diperbantukan, mungkin karena dana lagi, balik lagi. Cuma ya seharusnya kita bisa upgrade, kita punya SDM gitu. Terus kita juga harus sosialisasi pakai bahasa daerah. Ini menurut aku penting. Kenapa? Karena ya sebenarnya emang Indonesia, cuma kan mungkin di daerah-daerah masih banyak orang yang belum fasih gitu ya berbahasa Indonesia. Jadi mungkin bisa menggunakan bahasa daerahnya. Terus integrasi sistem LPSE dengan sistem anggaran lokal. Karena sistem itu bukan magic, tapi harus diiringi dengan SDM yang siap dan lingkungan yang mendukung. Kalau cuma sistemnya yang bagus tapi SDM-nya nggak bisa dan lingkungannya juga nggak mendukung, kan sama aja bohong gitu kan ya, sama aja ya gitu, nggak bisa dipakai juga gitu. Jadi ya balik lagi,
Kita harus samaratakan balance antara SDM, antara sistem, antara lingkungan tuh harus balance. Nah, kita ada di penghujung video ini, closingannya. Satu hal yang aku pelajari dari riset ini adalah teknologi itu cuma alat, kuncinya ya tetap di kita, di manusia gitu ya. Bukan cuma harus canggih, bukan cuma harus keren, tapi kitanya juga harus mengerti cara kerja sistem itu. Nah, sistem bisa dirancang dari pusat, tapi yang bikin dia berhasil adalah penggunanya yang percaya, paham, dan dilibatkan. Mungkin dari yang tadi kan, dari 5 orang dan 7 pengada LPS itu, mungkin dia nggak percaya gitu sama LPSE ini, dan mungkin dia juga nggak ngerti cara pakainya, akhirnya dia nggak percaya, dan akhirnya ya nggak berhasil gitu ya. Jadi kalau mau LPSE berhasil, fokuslah bukan cuma sama softwarenya, tapi ke orang-orang yang ada di balik layarnya. Nah, terima kasih teman-teman udah nonton video aku, Lydia. Semoga ini bisa jadi bahan refleksi buat kita semua. Transparansi dimulai dari kita. Thank you.